Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 10 November 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Timi Parengkuat. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak dan teens. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 17 November 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Jeki Mailoor. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak dan teens. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. When I was searching, your love was never far. You made a way to get to me. Mari kita sembah Raja di atas segala raja. Haleluya. Kita naikkan pujian ini. Setiap janjimu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Jemaat Tuhan, angkat tanganmu, kita sembah Dia. Buat kasih setia. Amin. Penyertaanmu, janjimu tak pernah menolongku. Terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu di dalam hidup.
saja katakan setia janjimu. Amin. Kita lewati bersama Tuhan. Yang percaya janji Tuhan, janji-Mu menopang kami lihat menolongku. Bersama-sama singa naikkan pujian dengan segenap hatimu. Terima kasih buat kasih setiamu. Menyertamu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Kami bersyukur, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidup. Dengan segenap hatimu, mari angkat kedua tanganmu, kita sembah Dia. Terima kasih buat kasih setiamu. Menyertamu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Yang percaya katakan terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidup. Musik memuji Tuhan, mari jemaat Tuhan kita berdoa di dalam ruangan kebenaran. Berterima kasih, kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Lebih dalam lagi menyembah, menikmati kekudus kasih setiamu. Pada pagi hari-Mu limpah kasih Hati kenyataanmu. Lebih dalam lagi, mari bersatu. Kami bermesra kasih, kami pandang wajah-Mu pada hari kami sucikan layanan urapi penyertaan-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih, berterima kasih buat kasih setiamu. Katakan buat kasih
pujian. Kami sorak-sorakan kemenangan bagi Allah kita Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Biarkan pada hari ini Tuhan kami lebih semangat lagi hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Yang siap memuji Tuhan dan berkata Tuhan Yesus kita baik. Bersama-sama katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Allah kita. Come on. Kita tepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Engkau Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu bersama-sama. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidup. Jemaat Tuhan GBI angkat tanganmu. Sebab Dia baik. Come on. Haleluya. Sebab Dia baik untuk selamanya. Kasih setia. Puji Yesus. Sebab Dia baik. Haleluya. Kita tepuk tangan bersama-sama sorakan. Haleluya. Come on. Engkau Allah yang baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Walau lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Bersama-sama. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Angkat jempolnya buat Tuhan. Dia baik untuk selamanya, kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sekali lagi GBI katakan, sebab Dia baik. Mana angkat kedua tanganmu Bapak Ibu. Puji Dia. Angkat jempolnya buat Tuhan. Untuk selamanya. Sekali lagi bersama-sama singer katakan, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik untuk selamanya, kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Kita bersama-sama tepuk tangan. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik untuk selamanya, kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Come on. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Haleluya. Sebab Dia baik untuk selamanya, kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik untuk selamanya, kasih setianya. Untuk selamanya, kasih setianya. Untuk selamanya, kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Kita tepuk tangan bersama-sama. Sorakan haleluya. Haleluya. Percaya Allah kita besar, katakan amin. Allah kita dahsyat, katakan amin. Tengok kiri kananmu, katakan Allah kita besar. Allah kita ajaib. Come on. Haleluya. Kita tepuk tangan bersama-sama di atas kepala. Haleluya.
Bapak Ibu yang rindu katakan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Sekali lagi, umat yang percaya angkat kedua tanganmu yang rindu dilawat Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan. Kemungkinan masih terjadi. Datanglah dan bertambah kuatan berkuasa saat hati bersama menaikkan pujian, belenggu dinyatakan, mujizat dinyatakan. Sorakan, ready. Sekali lagi Bapak Ibu, datanglah dan bersedia, kuatan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dinyatakan, di dalam nama Yesus, mujizat dinyatakan. Sorakan, ready, harga. Haleluya. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Allah kita luar biasa baik, amin. Haleluya. Lebih dalam lagi Tuhan, kami masuk ke tahta-Mu yang kudus. Kami percaya Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan mau berbicara buat saudara dan saya di tempat ini. Dia Allah yang kudus, Allah yang layak disembah, Allah yang kudus. Haleluya. Kita naikkan pujian ini. Thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all power and positions, your name stands above them all, and the angels cry, all creations cry, you are lifted high. So I'm gonna sing, hear your people sing, yeah. To the King of Kings,
Sing holy to the King of Kings. You will always be holy, holy forever. And the angels cry, holy, all creation's cry. Holy, you are lifted high. Holy, holy, holy forever. You are holy, holy forever. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be holy, holy forever. How great is our God? Sing with me, how how great. I'm gonna sing you how great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Saya undang hamba-Nya. Oh, sing how great is our God. I'm gonna sing you how great you are. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing how great, how great. And always sing how great, how great. Always sing how great, how great is our Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Abah buat hari yang kau beri. Terima kasih buat anugerah dan kasih karunia-Mu. Kalau kami sudah bersama-sama Tuhan memuji dan menyembah Engkau, terimalah pujian penyembahan kami. Sekarang hati kami terbuka untuk kebenaran-Mu. Roh Kudus, Engkaulah roh kebenaran, roh hikmat dan wahyu, ajarkanlah kami bahwa kami masuk di dalam kebenaran-Mu. Kami buka hati kami dan aku siap untuk menyampaikan isi hati-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan, Yeshua HaMasiah, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk kembali. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, puji Tuhan, senang sekali sudah lama tidak mengunjungi tempat ini dengan Pak Iwan, Ibu Ola. Tapi tempatnya belakangan ini sering kami pinjam, kami sewa. Cuman untuk pelayanan di hari Minggu, baru kali ini. So I miss you Pak Iwan, Ibu, mana Ibu pelayanannya? Oke. Senang sekali, apalagi yang di ujung sana itu tetangga saya tuh udah lama gak ketemu. Praise the Lord. Oke, saudara, ya sesuai dengan panggilan saya harus mungkin jelaskan terlebih dahulu. Tuhan memang memanggil setiap orang, setiap pengkhotbah dengan karunia yang berbeda-beda ya. Dan saya kebetulan ya bagian saya adalah Tuhan membawa saya untuk mengerti tanda-tanda zaman, untuk mengerti waktu-waktu Tuhan. Dan saya akan bagikan hal itu kepada Bapak Ibu Saudara. Tapi sebelum saya mau bagikan hal ini, saudara, waktu kita menyembah, lalu Roh Kudus mengusik hati saya untuk saya menyampaikan satu cerita di dalam Alkitab terlebih dahulu. Nanti kita akan pergi ke sana, kita akan mengerti waktu-waktu dan tanda-tanda Tuhan. Bapak Ibu sebagai orang-orang yang percaya,
Saudara mau atau tidak mau, percaya atau tidak percaya, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Anda setuju itu ya? Itu Pengkhotbah 3. Dan kalau saudara sudah dengar itu, maka saudara sebenarnya mengerti bahwa hari-hari yang kita lalui bukanlah hari-hari yang biasa. Tapi sebelum kita ke sana, saya mau kita lihat, karena ini Roh Kudus taruh di dalam hati saya, kita mau lihat di dalam Matius pasal yang ke-16. Satu ketika setelah Yesus pelayanan bersama-sama dengan murid-muridnya, menyembuhkan orang sakit dan lain sebagainya. Dan kali ini Yesus tidak di dalam pelayanan, tapi ini mulai dari ayat yang ke-13 dan seterusnya, kita akan lihat beberapa ayat di sini. Matius 16 ayat 13 dan seterusnya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Nah ini penting nih. Ini kayaknya cerita ini seperti retret nih ya. Seperti retret, karena dia tidak berbicara kepada orang lain. Dia tidak menginjil kepada orang lain. Sudah selesai penginjilannya. Tapi saatnya dia harus berbicara kepada murid-muridnya. Anda tahu kenapa? Karena murid-muridnya ini adalah cikal bakal, pionir pergerakan yang akan terjadi pada jemaat mula-mula yang kita semua tahu, kita bisa lihat peristiwanya ada di dalam Kisah Para Rasul. Jadi ini adalah calon-calon penggerak ya. Ini adalah calon-calon revivalist ya. Kita juga begitu loh saudara ya. Jangan kita hanya menjadi jemaat, tapi kita harus tahu betul bahwa kita juga adalah orang-orang yang Tuhan mau pakai menjadi penggerak di hari-hari terakhir. Anda setuju dengan statement ini? Setuju? Coba kalau Anda setuju, boleh gak Anda ngomong kiri kanan bila Anda adalah penggerak-penggerak di akhir zaman? Atau bahasa kerennya, Anda adalah revivalist. Kita adalah revivalist di akhir zaman, setuju? Belum semua kelihatannya. Coba lagi lihat sebelahnya bilang, Anda adalah revivalist di akhir zaman. Oke. Nah ini, mereka ini calon penggerak, the pioneers for the revivals, for the early believers. Yang akhirnya mereka adalah para rasul. Jadi Tuhan harus sama-sama dengan mereka, bukan cuma jadi follower. Jangan cuma jadi follower, tapi saya punya istilah yang keren juga, pelaku atau practitioner. Tidak cukup kalau kita jadi follower. Karena murid-murid Tuhan mereka memang follower. Tapi mereka tidak hanya jadi follower loh. Karena tujuan Tuhan mereka menjadi practitioner. Atau pelaku, atau bahasanya Paulus, kawan sekerja. Dan saya percaya bahwa di hari-hari terakhir, di waktu terakhir ini, Tuhan sedang mencari bukan follower. Tapi Tuhan sedang mencari orang-orang yang disebut pelaku atau kawan sekerja. Kecuali kalau yang di tempat ini semuanya petobat-petobat baru. Saya mengasumsikan Bapak Ibu bukan lagi kategori petobat baru. Betul ya? Kecuali kalau petobat baru, ya nanti Pak Iwan akan melayani bagaimana. Tapi saya asumsikan bahwa kita semua bukan lagi petobat baru. Kita sudah disebut church goers atau the followers of Christ. Tapi tidak hanya kita jadi followers. Kita harus lihat bagaimana Yesus mau mencetak mereka bukan hanya jadi follower. Tapi Tuhan mau mencetak mereka untuk mereka membawa pergerakan yang harus dimulai ketika Yesus sudah naik ke sorga. Dan akhirnya kita bisa tahu jemaat mula-mula itu dimulai oleh mereka. Mereka lah yang membawa Injil itu sampai ke ujung-ujung bumi. Dan ini Tuhan mempersiapkan mereka. Jadi waktu saya sedang menyembah, Roh Kudus usik hati saya untuk saya bagi ini kepada Bapak Ibu Saudara. Selain panggilan saya yang berbicara tentang agenda akhir zaman, waktu-waktu akhir zaman. Tapi rupanya ini yang Tuhan mau supaya Bapak Ibu ketahui. Karena sekali lagi ini garis merah. Tuhan tidak mau kita cukup menjadi the followers of Christ. Tuhan tidak mau kita cuma menjadi sekedar pengikut. Tapi kita menjadi practitioners atau kawan sekerja atau pelaku. Nah bagaimana akhirnya kita bisa disebut pelaku atau practitioner? Itu kita lihat cerita ini. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea, ia bertanya kepada murid-muridnya. Lalu Yesus memulai dengan pertanyaan begini. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Wow. Kata orang, ini kata orang di luar sana nih. Siapakah anak manusia itu? Dan kalau Anda lihat, mereka mungkin sebelum
mereka kasih komentar tentang orang-orang luar, lalu mereka pikir siapa, akhirnya mereka mulai berkomentar. Jawab mereka di ayat 14, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Kenapa? Karena pesannya Yohanes Pembaptis itu adalah bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Jadi mirip seperti Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan engkau pembaptis, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan engkau Elia. Engkau Elia. Ya karena disertai dengan tanda-tanda mujizat. Elia terkenal dengan tanda-tanda mujizat. Ada pula yang mengatakan Yeremia. Karena Yeremia itu disebut nabi yang mudah menangis, mudah iba. Di dalam istilah bahasa Inggris disebut Jeremiah, itu disebut the weeping prophet. Nabi yang mudah menangis, mudah terharu. Lalu ada lagi mengatakan salah seorang dari nabi-nabi yang ada di perjanjian lama. Dan Yesus kemudian setelah semua berkata demikian, maka Yesus sekarang berkata begini, sekarang bukan kata mereka, bukan kata mereka, tapi katamu, siapakah aku? Bukan kata mereka bahwa oh engkau seperti Yohanes Pembaptis, karena ngomong pertobatan, oh engkau seperti Elia yang ada tanda-tanda ajaibnya, oh engkau seperti Yeremia yang punya belas kasihan. Sekarang Yesus bilang, ya itu kata mereka, kata mereka. Itu mereka itu para netizen kalau istilah sekarang. Artinya free to talk, mereka bebas ngomong apa saja, itu netizen. Kemudian Yesus sekarang bilang, nah menurut katamu, siapa aku? Wow. Lalu, ya tentu semua terdiam untuk beberapa saat. Semua terdiam untuk beberapa saat. Dan kita semua ketahui, akhirnya Simon berdiri. Nah ini statement ini rupa-rupanya, yang Tuhan mau kita miliki di dalam hidup kita. Engkau adalah Mesias, putra Bapa yang hidup. You are the Messiah, the Son of the living God. Engkau adalah Mesias, you are the Son of the Father who creates everything. Kira-kira begitu. Engkau adalah putra dari Aba, dari Bapa yang menciptakan alam semesta ini. You are the Son, you are the Messiah, engkau adalah Mesias. Jadi rupa-rupanya Bapak Ibu Saudara, ini yang Roh Kudus desak di dalam hati saya untuk membagikan pesan ini yang ternyata Bapak Ibu ada hubungannya dengan timeline Tuhan yang ada hari-hari ini. Tadi saya katakan sesuai dengan panggilan saya, Tuhan meminta saya fokus kepada timeline Tuhan, gak ada yang lain. So pesan yang saya harus bagikan selalu berhubungan dengan agenda Tuhan, selalu berhubungan dengan timeline Tuhan. Dan rupa-rupanya saudara, akhirnya waktu kita menyembah saya melihat satu portal yang sudah siap. Tapi kemudian ada suara yang ada di alam semesta, yang ada di timeline Tuhan. Ya mungkin Bapak Ibu agak asing nih berbicara itu. Ada suara di dalam timeline Tuhan yang berbicara begini. Now is the time, sekaranglah waktunya for my people to know who I am. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara di dalam kalender Tuhan yang sekarang, saya mengikuti kalender Ibrani, di mana kalender Ibrani itu mengatakan kita ada di waktu namanya tahun Ibrani yang 5785. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar istilah ini. Dan di 5785 ini, Roh Kudus menjelaskan bahwa ini saatnya buat orang-orang yang akan dipakai Tuhan untuk ada di dalam era pergerakan yang besar. Karena Bapak Ibu perlu tahu bahwa Roh Kudus menyingkapkan kepada saya begini. Mulai dari tahun Ibrani 5785 akan ada era revival yang baru. Oh haleluya. In this Hebrew year 5785, Roh Kudus ngomong, bumi akan mengalami satu revival yang baru, yang jauh lebih dahsyat dari
revival yang sudah ada di tahun-tahun yang lalu. Saudara percaya nggak itu? Dan fenomenanya ini akan terjadi. Di Indonesia saya sudah mulai melihat, di Amerika saya sudah mulai melihat. Ya, ketika Presiden Amerika Donald Trump terpilih, Tuhan sudah perlihatkan jauh-jauh hari Bapak Ibu Saudara. Prabowo terpilih, Tuhan sudah perlihatkan kepada saya jauh-jauh hari bahwa Prabowo akan menjadi presiden bersama dengan Gibran. Di mana orang protes, tapi Roh Kudus bilang, justru ini adalah saatnya untuk Indonesia. Tuhan akan munculkan, dan juga Amerika. Waktu saya pernah menyampaikan nubuatan tentang Donald Trump di 2014 ya. Dia terpilih satu kali, tapi untuk terpilih yang kedua kali ini, dia masuk di dalam agenda yang sangat luar biasa. Di mana saat yang bersamaan muncul jiwa-jiwa. Orang-orang yang akan memproklamirkan bahwa Yesus adalah Mesias. Dan saya bilang Tuhan tidak pernah salah dengan waktu-waktunya saudara. Kalau kita berkata dalam Pengkhotbah 3, untuk segala sesuatu ada waktunya. Ternyata waktu untuk revival, itu Tuhan juga udah tetapkan saudara. Dan rupa-rupanya kalau menurut kalender Yahudi 5785, yang sebutannya Pehei, itu berbicara tentang tahun kasih karunia akan dinyatakan. Anda pernah baca nggak tulisan Paulus berkata begini? Di mana kejahatan bertambah banyak, di situ kasih karunia berlimpah-limpah. Anda pernah baca ayat itu? Boleh kita pergi ke ayat itu? Di mana kejahatan bertambah banyak, maka kasih karunia akan berlimpah. Dan itu sedang ngomong bahwa Tuhan punya waktu, bahwa nanti akan ada waktunya di mana kasih karunia itu akan berlimpah-limpah. Karena kejahatan bertambah banyak, artinya begini, ketika ini dia Roma 5 ya. Supaya di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Halo? Saudara bisa lihat itu enggak? Itu yang terjadi di zaman sekarang ini. Saudara bisa lihat sekarang di mana-mana, di Amerika, LGBTQ dan lain sebagainya. Udah enggak malu-malu lagi. Tapi benar apa yang dikatakan oleh Paulus. Di mana kejahatan bertambah banyak, ada agenda kasih karunia yang melimpah. Dan ternyata masuk di dalam kalender Ibrani yang ke-5, 7, 8, 5, angka 5 itu berbicara tentang kasih karunia. Jadi rupa-rupanya di era sekarang saya mendengar suara lagi yang berkata, siapakah yang mau aku utus? Siapakah yang mau aku jadikan mitra kerja? Sebab nanti ladang begitu menguning begitu banyak. Tapi siapakah yang akan menjelaskan kepada orang-orang banyak itu? Kita sedang memasuki era revival yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah revival dimanapun saudara. Ini saya harus katakan Bapak Ibu. Kalau Anda tidak menyadari, sekarang saya katakan. Anda akan lihat pekerjaan Roh Kudus di era kalender Ibrani ini betul-betul dahsyat. Tapi saudara, orang-orang yang akan terlibat di dalam pergerakan Tuhan di mana kasih karunia berlimpah-limpah, maka orang-orang itu harus memiliki kesaksian Yeshua. Harus. Karena gini, rupanya gini ya. Kan ini Matius 16. Ketika murid-murid ini memiliki kesaksian yang benar, maka mereka akan masuk menjadi penggerak-penggerak revivalist di zaman itu, di jemaat mula-mula. Kalau Bapak Ibu selidiki kisah para rasul dan seterusnya, itu revivalnya itu keren banget saudara. Kalau periksa di kisah para rasul, revival yang terjadi di situ, rasanya kalau kita lihat di zaman yang sekarang ini masih tetap kalah saudara. Dengan revival di zaman itu. Di jemaat mula-mula pergerakannya. Kenapa saya katakan masih lebih hebat jemaat mula-mula daripada sekarang? Beda jauh. Misalnya begini, waktu di jemaat mula-mula
murid-murid Tuhan belum pegang kitab Injil, belum pegang. Satu-satunya yang mereka punya adalah kitabnya orang Yahudi. Mereka belum punya Alkitab yang ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Roma, Kisah Para Rasul, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 Korintus, 2 Korintus, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, 1 Timotius, 2 Timotius, Filipi, Filemon, Yakobus. Belum ada. Saudara bisa bayangkan, saudara lihat Kisah Rasul itu, bagaimana pegangan mereka untuk supaya Injil itu bisa cepat penyebarannya. Dibandingkan dengan sekarang, saudara. Nomor satu, kita udah punya Alkitab. Ada 66 kitab di situ. Nomor satu. Nomor dua, kita udah punya sarana, media untuk penyebarannya. Apalagi, sebenarnya kita lebih advance kalau dibandingkan jemaat mula-mula. Tapi kalau ngomong result, kalau ngomong teknologi, kalah jemaat mula-mula para rasul. Kalau ngomong teknologi, kalau ngomong advance, kalah mereka. Tapi kalau ngomong output, kalah kita. Anda kira-kira bisa melihat nggak? Pada zaman itu cepat, dalam 2 tahun, sampai Kaisar Romawi aja sampai, wow ini apa-apa ini, siapa ini mereka? Diselidikilah mereka. Ternyata mereka ada cuma nelayan, ada cuma pemungut cukai yang sudah bertobat, ada dokter Lukas, dan bergabung terakhir adalah Paulus. Tapi mereka disebut loh penggoncang kota. Jadi istilah city shakers itu ada di jemaat mula-mula, saudara. Kenapa? Dimanapun mereka berada, pasti selalu ada kegerakan. Anda bisa baca di Kisah Para Rasul setiap hari. Setiap hari, saudara. Kalah kita. Harus ketemu mingguan. Mereka enggak, bayangkan ya, kita udah lengkap Alkitabnya. Ada lagi buku-buku rohani. Zaman dulu belum ada buku rohani. Tapi mereka punya ini, kesaksian Yesus. Semua punya kesaksian Yesus. Paulus yang paling terakhir, yang punya latar belakang teologi Yahudi, itu pun punya pengalaman supranatural tentang kesaksian. Siapakah Yeshua yang ternyata tertulis di dalam kitabnya orang Yahudi. Ternyata Yeshua itu ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Jadi pada waktu dibukakan, oh my God, kata Paulus. Ini mah rahasia yang terpendam selama berabad-abad nih. Jadi Paulus melengkapi teman-teman yang lain, di mana mereka menjadi practitioners untuk menceritakan siapa ini Yeshua ini. Dia bukan Elia, dia bukan Yohanes Pembaptis, dia bukan Yeremia. Bukan itu semua. Tapi dia adalah the son of the creator of the universe. Wow. Sampai ditulis di dalam surat Yohanes, sama Petrus dikatakan begini, apa yang kami dengar, yang kami lihat, dan kami raba, itu yang kami beritakan. Halo? Mereka punya kesaksian itu kuat, saudaraku. Yohanes, Petrus, Paulus, semua punya kesaksian itu. Semua punya kesaksian itu. Makanya pergerakannya itu nggak bisa dihentikan oleh apapun juga. Saudara bisa lihat revival pada waktu itu. Dan puji Tuhan loh saudara, ketika saya terus melihat the timeline of God. Karena tadi saya katakan panggilan saya, Tuhan suruh saya melihat waktu-waktu Tuhan. Karena di dalam setiap waktu Tuhan ada momentum-momentum besar yang harus tergenapi di bangsa-bangsa. Dan jadi itu menjadi nubuatan yang ada di dalam tahun-tahun Tuhan. Prophecies in the timeline of God. Nubuatan di dalam tahun-tahun Tuhan harus tergenapi. Dan itu tergenapi. Ada nubuatan yang tergenapi memang sudah ada di dalam waktu Tuhan, tapi ada nubuatan yang tergenapi karena kerjasama kita semua. Dan
Dan ini dia pesannya saudara. Sebelum mereka menjadi penggerak-penggerak, mereka harus tahu, mereka harus punya kesaksian Yeshua pribadi. Bukan kata para netizen. Bukan kata itu pendebat-pendebat. Tapi mereka harus punya kesaksian itu. Ini pribadi Bapak Ibu Saudara. Baru setelah Petrus ngomong, you are the Messiah. You are the Messiah. You are the son of the living God. Dalam bahasa sederhananya, engkau putra dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Sebab kalau Elia itu baru nabi. Yeremia baru nabi, baru pesuruhnya. Yang kata para netizen, oh Yesus itu Yohanes Pembaptis, itu pesuruh, nabi-nabi itu pesuruhnya. Tapi kemudian Petrus mendapatkan pewahyuan. Ini dia nih, Petrus menerima pewahyuan. Siapakah Yeshua? Jadi saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini Anda harus punya kesaksian pribadi. Harus menerima revelation. Siapa Yeshua ini? Jangan dari kata orang. Saudara harus datang kepada Tuhan dan berkata, aku mau tahu dengan jelas. Roh Kudus akan menyingkapkan sama seperti, karena Yesus bilang, bukan kamu loh yang ngomong, tapi Bapa yang memberikan itu kepadamu, diilhami oleh Ruach HaKodesh, diilhami oleh Roh Kudus, sehingga kamu tahu itu. Dan hari-hari ini sama saudaraku, Roh Kudus yang sama, yang diutus dari Bapa, yang sudah bersaksi atas Petrus, Roh Kudus yang sama juga ada. Tapi yang saya lihat orang Kristen, hanya jadi follower, kurang saudara. Saudara harus punya kerinduan. Aku harus juga terlibat di dalam pergerakan Tuhan. Kalau begitu gimana? Saudara harus dekati Roh Kudus. Bergaul dengan Roh Kudus. Sampai Roh Kudus menyingkapkan kepadamu pribadi. Kalau Roh Kudus menyingkapkan kepadamu pribadi, maka Anda akan siap untuk menjadi penggerak-penggerak di akhir zaman. Setuju gak saudara? Mau gak mau saudara? Saudara harus minta, karena kita harus minta. Aku mau minta kesaksian Yesus secara pribadi dalam hidupku. Aku tidak mau kata netizen. Aku harus punya kesaksian pribadi. Begitu saudara minta sama Abah, Abah berikan aku kesaksian pribadi. Roh Kudus nyatakan kepadaku. Masalahnya yang bisa lihat hati manusia cuma Tuhan. Kalau saya hanya melihat penampilan saudara dari luar. Tuhan melihat ketika hati saudara menjerit minta. Saudara kita harus minta kesaksian itu. Semakin kita minta kesaksian Yesus, tahu gak saudara? Pewahyuan itu semakin tebal datangnya kepadamu. Dan kalau pewahyuan datang kepadamu, maka pewahyuan akan selalu diikuti oleh tanda-tanda yang besar dari firman atau revelation yang Tuhan bukakan. Halo? Setuju saudara? Dan akhirnya kita bisa lihat setelah Yesus bilang berbahagialah engkau Simon, bukan manusia tapi Bapa, melalui kehadiran Roh Kudus yang berbicara kepadamu. Dan ini ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Ini kayak begini-begini ya. Saya lebih suka sebenarnya dalam format seminar. Tapi buat hari Minggu ini yang Tuhan mau dibangun lagi dalam kehidupan saudara. Sampai Tuhan ngomong, I will build
my church. Kalau di dalam istilah Ibrani itu kira-kira begini. Aku akan menaruh kesaksian Mesias dan aku akan membangun persekutuan mesianik di dalam hidupmu. Ya ini mungkin bagian ini saya mau coba perlihatkan kepada Bapak Ibu Saudara kalau misalnya bisa terkoneksi dari media saya. Ya ini sedikit saja ya. Matius 16 tadi ya. Aku pun berkata kepadamu Petrus dan aku mendirikan jemaatku. Kata jemaatku banyak yang tidak mengerti saudara. Bagaimana kemudian alam maut menguasai. Kalau di dalam pemahaman Ibrani itu di sini. Ya, ini saya pakai kata dari istilah asli. I will build my kehilah, my hafurah. Komunitas mesianik. Atau komunitas yang memiliki pewahyuan keputraan Yeshua. Yesus sendiri yang ngomong. Ketika aku membangun di dalam dirimu, kesaksian keputraan di dalam hidupmu, baru dikatakan, maka Sheol atau the gates of hell, death, pintu alam maut tidak bisa berkuasa. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Dan kalau orang-orang sudah memiliki kesaksian Yeshua the Son, maka itu akan menjadikan saudara satu pribadi yang tidak bisa dibinasakan oleh kerajaan maut sekalipun. Berarti saudara sudah menerima mandat to proclaim and to be witness dan untuk menjadi kesaksian kemanapun Anda berada. Jadi beginilah murid-murid itu dipersiapkan menjadi penggerak-penggerak. Kalau enggak mereka gimana? Bagaimana biar mereka bisa ngomong? Dan pelayanan murid-murid Tuhan itu pelayanan yang luar biasa. Yang kemudian Roh Kudus ngomong kepada saya bahwa di hari-hari terakhir, kesaksian Yeshua harus genap. Di dalam Wahyu 19 sudah dikatakan, nanti banyak orang akan memiliki kesaksian Yeshua atau kesaksian Yesus. Kalau sudah memiliki kesaksian ini, saya hanya mendorong saudara, jangan cuma menjadi follower. Saudara harus bilang, Tuhan aku mau menjadi kawan sekerja. Jadikan aku kawan sekerja di tempat aku berada. Make me a revivalist wherever I am. At work, dalam pekerjaan, in the business, dalam bisnis, government, di pemerintahan. Jadikan aku revivalist. Kalau saudara ditugaskan di pemerintahan, di kepolisian, kalau saudara punya pengertian seperti ini, maka area di mana Tuhan taruh saudara itu menjadi area tuayan yang besar. Nah, hari-hari ini saya terus melihat bahwa ada banyak orang akan dibawa masuk dalam agenda besar. Dan maka itu mereka harus ngerti, kalau enggak. Karena gini, di saat yang bersamaan intensitas peperangan itu makin banyak loh saudara. Dan kalau intensitas peperangan makin banyak, kalau saudara tidak ngerti konsep ini, maka banyak orang yang menjadi stres. Dan Tuhan tidak mau kita menjadi stres. Tuhan mau kita bekerja sama di dalam agenda Tuhan untuk menjadi revivalist. Nanti pelayanan malaikat akan menyertai saudara. Ini yang Tuhan mau supaya terjadi di hari-hari ini. Jadi artinya begini ya saudara, mari saudara berdoa untuk minta punya kesaksian itu. Mari saudara minta Roh Kudus bawa aku masuk di dalam kesaksian tentang Engkau, the Son of the living God. Tuhan, aku mau Engkau bawa aku mengerti dan mengenal Yesus ini sebagai putra. Putra itu bukan sekedar
seperti keturunan ya, tapi putra itu adalah posisi otoritas yang ada di dalam kerajaan. Sekali lagi, posisi otoritas di dalam kerajaan itu namanya ahli waris, itu adalah pangeran gitu kalau dalam kerajaan. Saudara paham gak ya maksud saya ya? Mengerti gak? Jadi waktu Petrus bilang, you are the Messiah, the Son. Ngomong istilah the Son ini Bapak Ibu, ini berbicara tentang seseorang yang menerima otoritas kerajaan. Seseorang yang menerima otoritas kerajaan. Kalau Bapak Ibu menerima revelation tentang Dia yang memiliki otoritas kerajaan, maka kehidupanmu betul-betul akan menghadirkan otoritas kerajaan. Aduh, ini mesti diulang dikit nih. Kalau saudara mempunyai pewahyuan tentang Yesus sebagai putra atau pewaris takhta, itu kan kalau di dalam kingdom mindset ya, kalau dalam pola pikir kerajaan, yang akan meneruskan takhta itu adalah bukan wanita tapi seorang pria. Itu akan meneruskan tahta kerajaan. Jadi waktu Paulus berkata, you are the son of the living God, engkau adalah pria, putra yang menerima otoritas kerajaan. Ini penting saudara. Yang kemudian Roh Kudus katakan kepada saya, belum banyak orang Kristen menerima hal ini, belum banyak saudara. Kenapa? Karena orang Kristen itu masih levelnya follower, belum menjadi kawan sekerja. Kalau follower itu dia nggak pusing lah Yesus apa, pokoknya dia ikut aja kemana Yesus pergi. Kemana Yesus pergi pokoknya gua ikut. Ya kita menjadi pengikut, tetapi jemaat mula-mula ternyata bukan hanya pengikut. Ikut serta di dalam menghadirkan otoritas kerajaan saudaraku. Halo? Saudara baca nggak di dalam Injil itu? Kemana Yesus pergi? Yesus harus memberitakan berita kerajaan. Kenapa? Karena dia pewaris kerajaan. Kemanapun aku harus memberitakan Injil kerajaan. Nah murid-murid ini harus punya kesaksian, Yesus itu pewaris kerajaan. Begini saudara, kalau saudara sekedar Tuhan tolong doakan sembuhkan aku. Oh Tuhan tolong bisnisku. Itu baru follower. Tapi kalau saudara sudah siap untuk menghadirkan otoritas kerajaan, saudara akan tahu betul siapa dia. Dan saudara akan yakin apapun yang dia katakan pasti terjadi. Oke, saya tutup dengan kisah ini. Udah sampai di sini sudah ngerti ya, Matius 16 ya. Kisah lain. Datanglah seorang perwira kepada Yesus. Perwira nih. Seorang perwira datang kepada Yesus. Dan perwira itu ngomong begini. Aku tidak layak untuk ada bersama engkau. Tapi ini kata-kata yang luar biasa. Ini Matius 8 ayat 8. Speak a word. Shalom. Saudara ada di sini, jangan biarkan saya ngomong sendiri, saudara. Nih. Tuhan, aku tidak bisa menerima Tuhan dalam no. Just speak a word. Katakan sepatah kata. Ini levelnya hebat. Udah, nggak usah datang ke rumah, nggak usah. Katakan aja. Just say a word. Oh Yesus kaget. Karena dia bilang begini, I am a man in authority. Aku seseorang yang ada di dalam kekuasaan.
Aku punya atasan. Kalau atasanku ngomong sesuatu, aku harus percaya. Aku pun punya bawahan. Kalau aku ngomong ke bawahanku, bawahan itu harus ikuti. Jadi, just speak a word. Dan ternyata Bapak Ibu, perwira ini memposisikan Yeshua sebagai pewaris kerajaan yang punya otoritas kerajaan. Yesus ngomong di ayat selanjutnya, aku belum pernah lihat iman sebesar ini. Saudara tahu nggak? Sebenarnya ini misi Yesus di dalam Matius 16. Paham gak saudara? Di Matius 16 Yesus mau jadikan orang murid-muridnya itu seperti perwira-perwira yang tahu otoritas yang ada pada Yeshua. Karena perwira itu bilang, just say a word. Karena perwira itu tahu, wow, kalau dia berbicara tidak ada yang tidak terjadi. Halo. Dan Tuhan mau saudara seperti itu. By the way, tidak banyak orang loh mengerti artinya sepatah kata. Ya. Gak banyak tahu. Perwira itu bilang, katakan sepatah kata. Saya bilang begini, Tuhan, kenapa perwira itu bisa ngomong gitu ya? Nomor satu, karena dia punya otoritas. Tapi ada revelation di dalam ini nih, sepatah kata. Ada revelation, no? Karena tahu nggak? Ternyata begini, ini kalau ngelihat dari mindset Yahudi, dari bahasa Ibrani. Setiap kata Ibrani itu mengandung otoritas kerajaan yang ada pada Yeshua. Perwira ini keren banget. Dan Roh Kudus ngomong, aku mau standar orang-orang di akhir zaman. Standarnya harus level perwira. Yaitu orang yang punya kesaksian siapakah Yesus itu yang punya otoritas. Kemudian menangkap hal itu. Kemudian membawa otoritas itu kemanapun, dimanapun dia berada atau dia bekerja. Ini saatnya saudara, dan orang-orang seperti perwira ini dari kata-katanya, dia bukan follower. Tapi dia menerima apa yang Yesus katakan itu pasti terjadi dengan hidupnya. Tuhan mencari di hari-hari terakhir bukan hanya menjadi follower. Tapi orang yang punya, karena perwira ini punya kesaksian. Tuhan mencari orang-orang yang punya kesaksian Yeshua sebagai the man in authority in the kingdom. Sebagai orang yang punya otoritas di dalam kerajaan. Kalau saudara minta seperti itu, maka saudara siap untuk dipakai Tuhan di hari-hari terakhir. Haleluya. Saya berharap saudara mengerti apa yang saya katakan. Sebab hari-hari ini suara itu, gaung dari suara itu di langit-langit. Aku mau supaya ada orang yang menerima kesaksian. Siapakah aku? Bukan dari kata orang. Dan Roh Kudus bersedia untuk menyingkapkan kepada siapa yang meminta. Karena ada ayat berkata, yang meminta itu pasti diberi. Yang mengetuk pintu dibukakan. Yang mencari mendapat. Saya mungkin buat lebih sederhana. Sekarang sama Tuhan, jangan hanya cari pertolongan. Cari revelation. Siapakah dia? Jangan hanya cari pertolongan. Kalau saudara mencari kebenaran, mencari revelation siapakah dia,
ya otomatis pertolongan itu datang. Kira-kira saudara bisa tangkap enggak? Jangan hanya, Pak Pendeta, Pak Iwan doakan saya. Tapi sudah saatnya muncul orang-orang yang meringankan tugas pendeta. Pak, tenang Pak Iwan. Sudah cukup, tidak usah doakan saya. Sebab saya tahu siapakah Tuhan. Kan enak jadi enteng. Benar nggak? Saya nggak bisa bayangkan kalau segini banyak orang, lalu minta dilayani satu persatu. Capek loh, kasihan loh Pak Iwan. Karena di akhir zaman sudah ada nubuatan, nanti 5 jawatan itu nggak perlu disibukkan lagi. Karena kalau setiap orang punya kesaksian itu, saya punya anak rohani yang jarang saya tanya, jarang saya telepon. Kali waktu saya iseng-iseng. Kok kamu gak pernah telepon saya supaya saya bisa tahu mau bisa doakan kayak apa? Jawabannya begini. Gak perlu. Hah? Dari firman yang diberikan sudah cukup bagiku. Keren juga loh. Aku menerima revelation itu sudah jawaban buat hidupku. Saya bilang, keren kayak gini. Seharusnya kayak gini kalau jemaat kayak begini saudara. Pendetanya badannya naik, terus berolahraga jadi keren bodinya. Pak, malu Bapak harus makan lebih banyak lagi Pak. Tapi habis itu di-build. Jangan-jangan kalau jemaat dikelonin terus Pak, jadi become followers. Jangan kita, nggak bisa, kenapa di hari-hari terakhir? Kalau cuma followers, ayo Tuhan datang, lawat. Jangan hanya minta lawatan saudara. Saudara harus berkata begini, lawatan berjalan bersama saya. Kemanapun saya pergi, saya tidak minta lagi lawatan. Tapi lawatan itu mengikuti aku. Di kantor, di pemerintahan, di entertainment. Itu baru benar saudara. Mantap. Udah, jangan terlalu panjang. Ntar kalau apinya kebanyakan, saya udah lihat, udah ada tanda, ya makasih, thank you. Udah ada pesan, tapi WL-nya kepanjangan sih lo. Gue jadi dapat dikit deh waktunya. Oke, sudah siap, selesai. Yuk kita bangkit berdiri. Udah time out, terima kasih sudah diingatkan. Tapi saya juga gitu kalau lagi nyembah, kalau keenakan enak ya. Saya kan lihat-lihat di kertas. 11.10, lu 11.15 tuh hampir 20 menit lo. Tapi saya juga menikmati penyembahannya. Ayo kita bangkit berdiri, coba mainkan dulu satu pet. Saudara mau menjadi, bukan hanya menjadi followers, menjadi revivalist. Siapa yang mau menjadi revivalist boleh angkat tangannya, saya mau lihat. Oke, tolong mainkan petnya. Abah, inilah tangan-tangan yang terangkat. Aku tahu ini adalah hari-hari terakhir. Aku tahu engkau sedang memanggil kami. Not just a follower, tapi a doer, a practitioners, co-workers of you, Abah. Karena itu buat tangan-tangan yang terangkat yang rindu untuk ada di agenda akhir zaman ini. Berkati mereka, berikan kepada mereka secara pribadi kesaksian Yeshua. Supaya dimanapun mereka berada, dalam rumah tangga, di pekerjaan, dalam kehidupan keseharian, mereka akan membuka banyak orang. Mereka akan memberikan pengertian banyak orang. Bahwa tidak ada jawaban lain di atas muka bumi ini. Selain di dalam namamu. Terima kasih Tuhan, diberkatilah mereka. Bapak terima kasih buat Pak Iwan dan Ibu Ola, diberkatilah mereka yang menggembalakan tempat ini. Beri mereka kekuatan dan kesehatan senantiasa. Dan biar mereka bersuka cita melihat pertumbuhan yang dahsyat atas orang-orang yang kupercayakan untuk mereka gembalakan. Tim pelayanan yang ada, para pekerja, diakon, diakones, worship leaders, musicians, everyone yang bersama-sama dengan Pak Iwan dan Ibu Ola. Diberkatilah kehidupan mereka. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yeshua Masiah. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, tepuk tangan yang luar biasa. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Siapa yang merasakan diberkati Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi kemuliaan Allah kita. Bapak Ibu, kita akan memberikan yang terbaik lewat persembahan kita. Kita berikan dengan sukacita karena Allah kita sumber berkat kita. Sebelum kita memberikan yang terbaik Bapak Ibu, mari kita sama tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa untuk persembahan.
Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh menguatkan kami Tuhan. Betapa kami mengenal lebih lagi Tuhan tentang otoritas kerajaan surga Bapa, dan kami bangga Tuhan mengenal Engkau sebagai Allah, sebagai Tuhan, sebagai Yesus Juru Selamat kami, dan Engkau sebagai Ayah kami Tuhan, Papa kami yang luar biasa di kehidupan kami. Bapa, sebentar kami akan memberikan yang terbaik lewat persembahan kami. Berkati Tuhan tangan-tangan yang memberi, sucikan, kuduskan, agar menjadi memperlebar kerajaan-Mu saja. Terima kasih Bapa, kami memberi dengan sukacita, hanya dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi, bersama-sama katakan amin. Selamat memberi, kita akan menyaksikan pengumuman. Haleluya. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 17 November 2024. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Jeki Mailoor. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak dan teens. It is my joy to sing of the one who died for me. He is Jesus. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan doa syafaat. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa sepakat bersama bersyafaat bagi bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang sayang pada kami semua. Terima kasih buat karya salib-Mu Tuhan. Karena dengan karya salib-Mu kami dibenarkan, kami diampuni dosa kami Tuhan, dan kami disembuhkan dari segala penyakit kami oleh iman kami kepadamu Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau satukan hati, kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Timi Parengkuan. Tuhan, dimanapun dia berada jadi berkat. Apapun yang keluar dari mulutnya adalah firman-Mu. Firman itu akan memerdekakan banyak orang, menyembuhkan orang sakit. Dan orang yang letih lesu diberikan kekuatan yang Tuhan yang baru, karena kerajaan Allah ada dalam dirinya. Semakin diberkati, semakin jadi berkat. Tuhan memberkati usaha pekerjaan dan keluarganya. Kesehatan sempurna jadi bagian keluarganya. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, di mana bangsa dan kota kami kesejahteraannya adalah kesejahteraan kami juga. Kami memberkati buat pemerintahan kami Tuhan, dari yang tertinggi Pak Presiden Prabowo terpilih hingga bawahannya Tuhan, hingga dari Sabang hingga Merauke. Roh takut akan Tuhan ada pada pemerintahan kami. Kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang bekerja di pemerintahan. Tuhan beri hikmat Tuhan, supaya apapun undang-undang, kebijakan yang ditetapkan, semua seturut dan kehendak Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami juga memberkati pemimpin rohani kami, Pak Niko Nyotora Harjo beserta wakilnya, juga Gembala Rayon CK9, Pak Sony Waplau dan Pak Handri, juga Gembala kami GBI Wow, Pak Iwan Wijaya dan Ibu Ola. Tuhan, terima kasih buat pewahyuan yang baru setiap hari. Turun dari pemimpin kami hingga kami semua jemaat. Sehingga kami dipersiapkan menjadi pemurid-pemurid untuk memuridkan bangsa ini Tuhan, menjadi bangsa yang takut akan Tuhan dan bangsa yang mengenal Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Kami juga khusus berdoa buat gembala kami Pak Iwan Wijaya dan Ibu Ola. Tuhan, terima kasih buat hati gembala yang ada dalam diri mereka Tuhan. Kami memberkati keluarganya, usaha dan pekerjaannya Tuhan berkati. Sebagai rekan sekerja Allah dan sahabatnya Tuhan,
Engkau akan singkapkan rahasia-rahasia ilahi buat mereka Tuhan. Untuk membimbing kami semua jemaat menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan juga kami mengenal siapa Allah yang kami sembah. Kami menjadi jemaat-jemaat yang kuat. Kami menjadi jemaat-jemaat yang mempunyai atau mengerti siapa otoritas dalam diri kami. Karena kami berdiri di atas batu karang yang teguh, yaitu firman-Mu sendiri. Sehingga kami menjadi jemaat yang mengerti bahwa kami cakap melakukan segala perkara. Kami tidak takut karena roh Allah ada di dalam diri kami. Dan tertulis bahwa roh Allah lebih besar dari roh lainnya. Terima kasih Tuhan, kami berkati semua program GBI Wow. Dari ibadah raya, kids, teens, dan toddler. Juga doa pagi Tuhan. Semua adalah pengajaran pemuritan yang kami terima. Kami akan dididik menjadi murid-murid Tuhan. Untuk memuridkan kembali orang-orang lain Tuhan. Supaya mereka mengenal siapa Yesus yang kami sembah. Terima kasih banyak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sepakat kami katakan amin. Dan sebelum pulang kami rindu menerima berkat daripada-Mu. Mari kita akhiri ibadah ini dengan mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan